Pernah kebayang nggak punya kekuatan super? Tapi ini bukan dari film fiksi ilmiah ya, melainkan dari dunia nyata. Cuma pakai alat-alat yang sebenarnya udah ngebangun peradaban kita selama ini. Hari ini, kita bakal bongkar kotak peralatan fisika buat ngungkap kekuatan tersembunyi dari mesin-mesin sederhana. Oke, kita mulai dari sebuah tantangan. Coba lihat ini deh, kira-kira mungkin nggak sih ngangkat beban seberat ini setara piano kecil cuma pakai satu tangan, tanpa mesin modern? Kelihatannya mustahil banget kan? Tapi ternyata jawabannya ada loh. Dan ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah prinsip fisika yang elegan banget, yang bikin kita bisa melipat gandakan kekuatan kita sendiri. Nah, inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Buat dapetin kekuatan super ini, kita harus paham dulu aturan mainnya. Aturan ini intinya adalah soal sebuah pertukaran besar, semacam kompromi yang jadi dasar cara kerja semua mesin di alam semesta. Konsep ini namanya keuntungan mekanis. Anggap aja ini semacam pengganda kekuatan atau power multiplier. Ini adalah angka yang ngasih tahu kita seberapa besar sih mesin ini ngebantu kita. Makin tinggi angkanya ya, makin super juga kekuatan yang kita dapat. Jadi, poin krusialnya gini, kita nggak bisa dapat semuanya sekaligus. Mesin bisa ngasih kita lebih banyak gaya atau lebih banyak kecepatan, tapi nggak akan pernah bisa dua-duanya barengan. Kalau kita mau ngangkat sesuatu yang berat dengan enteng, kita harus gerakin tangan kita lebih jauh. Nah, itulah pertukarannya. Dan ini dia rahasia terbesarnya. Sebuah penyederhanaan yang luar biasa keren. Dari semua mesin yang pernah ada, roda, katrol, skrup, apapun itu, semuanya tanpa kecuali berasal dari dua ide dasar aja, tuas dan bidang miring. Udah, itu aja intinya. Yuk kita mulai dari yang pertama, yang mungkin paling ikonik, keluarga tuas. Dari linggis sampai jungkat-jungkit, prinsipnya sama persis, sebuah batang kaku yang berputar di sekitar satu titik tumpu. Tuas yang paling klasik dan paling sering kita lihat itu adalah tuas kelas pertama. Kita ngasih gaya di satu sisi, bebannya ada di sisi lain, dan titik tumpu atau fulcrumnya ada persis di tengah-tengah. Pengaturannya intuitif banget. Coba bayangin jungkat-jungkit. Semakin jauh kita duduk dari tengah, semakin enteng kan buat ngangkat teman kita? Nah, rumus ini nunjukin keseimbangan yang sempurna. Gaya yang kita keluarin dikali jarak kita ke titik tumpu harus sama dengan berat beban dikali jaraknya. Dan ini dia bukti kekuatan tuas yang luar biasa. Balik lagi ke pertanyaan kita di awal. Dengan lengan tuas yang 5 kali lebih panjang dari lengan beban, kita cuma perlu keluarin 1/5 dari gaya totalnya. Artinya, kita dapat keuntungan mekanis 5 kali lipat. Kita beneran bisa ngangkat 225 kg itu. Nah, fisika jadi seru kalau kita coba ubah-ubah aturannya. Jadi, gimana kalau titik tumpunya kita geser ke ujung? Pengaturan kayak gini langsung membawa kita ke tuas kelas kedua. Contoh paling sempurnanya ya, gerobak dorong. Roda itu titik tumpunya, kita ngangkat dari pegangannya, dan beban beratnya ada di antara keduanya. Karena lengan kuasa kita, jarak dari tangan ke roda selalu lebih panjang dari lengan beban, tuas jenis ini udah dijamin pasti bakal melipat gandakan kekuatan kita. Terakhir, ada tuas kelas ketiga. Nah, yang satu ini agak beda nih. Tujuannya bukan buat melipat gandakan kekuatan, tapi justru buat sesuatu yang lain. Di sini, gaya kita justru diterapin di antara titik tumpu dan beban. Contoh canggihnya itu, roda pendaratan pesawat. Aktuator hidrolik ngedorong di bagian tengah buat narik roda yang berat dengan super cepat. Jadi, kita mengorbankan keuntungan gaya demi dapat kecepatan dan jangkauan gerak yang luar biasa. Sekarang, apa yang terjadi kalau kita ambil prinsip tuas tadi, terus kita bikin berputar? Nah, kita bakal dapat dua mesin super kuat yang menggerakkan segalanya. Dari tiang bendera sampai mesin pesawat, yaitu katrol dan roda gigi. Katrol itu sebenarnya tuas yang digulung jadi roda. Katrol yang cuma satu dan diam, itu fungsinya cuma mengubah arah gaya kita. Tapi begitu kita tambahin katrol yang bisa gerak, nah disitulah kita mulai melipat gandakan kekuatan. Setiap tali tambahan yang ikut nopang beban, secara efektif motong setengah usaha yang kita butuhin. Kalau roda gigi, itu ibarat tuas-tuas yang saling mengunci. Dan di sini, konsep pertukaran tadi jadi kelihatan jelas banget. Kalau roda gigi besar muterin roda gigi yang lebih kecil, roda gigi yang kecil bakal berputar jauh lebih cepat, tapi dengan torsi atau gaya putar yang lebih sedikit. Kita menukar kekuatan demi kecepatan. Oke, urusan tuas udah kita kuasai. Sekarang, waktunya buat prinsip dasar kedua yang diakui para fisikawan. Bidang miring. Sederhana, tapi kekuatannya jangan diremehin. Kita coba hadapi satu masalah lagi dari dunia nyata. Kita perlu naikin pesawat kecil ini ke atas timbangan. Kalau didorong lurus ke atas, ya nggak mungkin kuat.
Tapi kalau pakai bidang miring atau tanjakan, kira-kira bedanya sejauh apa ya? Jawabannya drastis banget. Dengan mendorong pesawat sejauh 60 cm untuk naikin dia cuma 15 cm, kita motong gaya yang dibutuhkan sampai 75%. Kita menukar jarak 4 kali lipat lebih jauh demi kekuatan 4 kali lipat lebih besar. Enteng banget jadinya. Dan ide jenius ini nggak cuma berhenti di tanjakan loh. Baji, kayak di kapak, itu pakai prinsip ini buat membelah benda. Terus kalau skrup, itu nggak lain adalah bidang miring yang dililitin di sebuah poros, yang mengubah gerakan muter jadi gaya lurus yang kuat banget. Oke, kita udah lihat gimana mesin-mesin ini bisa ngasih kita kekuatan super. Tapi, ada satu tapinya. Satu hukum alam yang nggak bisa kita lawan. Di dunia ini, nggak ada yang gratis. Setiap kali kita pakai mesin, pasti ada sebagian energi kita yang bocor. Biasanya hilang jadi panas karena gesekan. Inilah kenapa mesin yang ideal di atas kertas, di dunia nyata nggak akan pernah sekuat itu. Efisiensi itu adalah perjuangan terus-menerus melawan energi yang hilang ini. Dari piramida sampai stasiun luar angkasa, prinsip-prinsip sederhana ini, tuas dan bidang miring, udah jadi fondasi dari setiap pencapaian teknologi manusia. Mereka itu ibarat alfabet dari inovasi. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan alfabet yang sama, cerita luar biasa apa lagi yang akan kita tulis selanjutnya?